Good day buat anak-anak ibu yang lagi stay at home. Ibu akan mencoba membuat rangkuman soal dan penyelesaian untuk semester genap kelas 11 mata pelajaran kimia tahun pelajaran 2019-2020. Beberapa soal dan penyelesaian ini akan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal dan ujian akhir semester. Yang pertama, pada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, bahwa asam itu merupakan suatu zat yang dapat menerima proton atau yang kita sebut dengan donor H positif. Sedangkan basa itu merupakan akseptor ion H positif. Tetapi ada juga yang berperan sebagai asam, juga bisa berperan sebagai basa. Itulah yang disebut dengan bersifat amfoter. Misalnya sebagai contoh, kalau ada pertanyaan seperti ini, tentukanlah sifat senyawa dari H2SO4 negatif. Apakah bersifat asam, basa, atau amfoter? Nah, kemudian bisa aja juga soal seperti ini, tentukan sifat senyawa dari asam H2SO4 negatif. Apakah bersifat asam, basa, atau amfoter? Nah, dengan pertanyaan yang sama, akan tentukan sifat senyawa dari SO4 negatif. Apakah bersifat asam, basa, atau amfoter? Bisa kita jawab seperti ini. Kalau HSO4 negatif itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Berarti kita sebutlah itu bersifat amfoter. Kita buktikan kenapa dia bersifat amfoter. Misalkan ini bisa kita jawab seperti ini. Kalau HSO4 negatif itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Berarti kita sebutlah itu bersifat amfoter. Kita buktikan kenapa dia bersifat amfoter. Misalkan ini H2SO4 negatif itu bersifat asam jika HSO4 negatif itu terurai menjadi H positif tambah SO4 2 negatif. Kemudian HSO4 negatif itu juga bisa bersifat basa. Karena HSO4 negatif itu dia ditambahkan dengan H positif berarti menjadi H2SO4. Terus soal yang kedua, H2SO4 negatif itu bersifat basa. Karena apa? Karena dapat memberikan proton. Nah, kalau kita buat reaksinya, berarti H2SO4 negatif dia akan terurai menjadi H positif dan HSO4 negatif. Nah, kemudian kalau SO4 negatif, pertanyaannya tadi bersifat asam, basa, atau bersifat amfoter. Berarti dia akan bersifat asam. Kenapa? Karena dia menerima proton. Misalnya ini kita buktikan SO4 negatif itu ditambah dengan H positif akan berubah dia menjadi HSO4 negatif. Kalau basa kuat merupakan senyawa elektrolit kuat. Konsentrasi ion H negatif yang dihasilkan dapat dihitung secara stoikiometri. Nah, sesuai dengan koefisien volum OH negatifnya. Kalau misalnya ada soal, tentukanlah konsentrasi ion OH negatif dalam beberapa larutan berikut. Misalnya nomor 5, larutan NaOH 0,1 molar. Kemudian larutan BaOH 2 kali 0,05 molar. Kemudian larutan yang terbuat dari 2,8 gram KOH jika diketahui mR-nya sama dengan 56 dalam air sehingga volume menjadi 100 ml. Kita selesaikan. Konsentrasi OH negatif sama dengan B dikali M. B ini adalah koefisien tadi ya, koefisien OH-nya. Berarti tadi koefisien OH-nya 1. Berarti 1 dikali 0,1 M, maka sama dengan 0,1 M. Kemudian selanjutnya nomor 6 tadi, konsentrasi OH negatif sama dengan, berarti B dikali M. B-nya tadi 2, berarti 2 dikali 0,05 sama dengan 0,1 M. Nah, jadi tadi
tadi ditanya konsentrasinya, berarti konsentrasi OH negatif sama dengan B dikali M, di mana B-nya itu tadi kan ada 1, berarti 1 dikali 0,1 M sama dengan 0,1 M. Kemudian selanjutnya nomor 6 tadi ditanya juga berapa konsentrasi OH negatifnya, maka konsentrasi OH negatifnya sama dengan B dikali M. B nya tadi ada 2, berarti 2 dikali 0,05 sama dengan 0,1 M. Nah kemudian selanjutnya tadi soal yang nomor 7 itu diketahui tadi gramnya, maka kita pakai rumus untuk mencari molaritas. Molaritas sama dengan gram per M dikali 1000 per V. Jadi dikata dalam soal gramnya 2,8 gram per M nya 56 gram mol pangkat minus 1. Berarti dikali 1000, diketahui tadi larutannya 100, berarti per 100 ml. Nah kalau kita kalikan maka sama dengan 0,5 M. Ada juga soal-soal misalnya gitu, konsentrasi OH negatif ini berbanding lurus dengan harga alfa, atau alfa itu disebut dengan derajat biosisasi, dan Ka sama dengan tetapan asam lemak. Dalam teori disebutkan jika alfa semakin besar maka harga Kb juga semakin besar pula. Nah misalkan ada soal seperti ini, jika terdapat 600 ml larutan NH3 dalam bentuk aqueous sama dengan 0,01 M, diketahui Kb nya sama dengan NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Maka ditanya, tentukanlah konsentrasi ion OH negatifnya. Kemudian, tentukanlah derajat disosiasi alfa. Maka, bagaimana penyelesaiannya? Konsentrasi OH negatif sama dengan akar dari Kb dikali Mb, atau sama dengan akar dari 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Jadi kalau kita kalikan berarti sama dengan 4,24 kali 10 pangkat minus 4M. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi ditanyakan berapa derajat disosiasinya. Berarti rumus untuk mencari derajat disosiasi itu sama dengan konsentrasi OH negatif per Mb, maka sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat minus 4 per 0,01 M sama dengan 4,24 kali 10 pangkat minus 2. Nah kalau misalnya ada lagi soal-soal seperti ini, misalnya asam asetat mempunyai Ka sama dengan 10 pangkat minus 5 bila dibuat larutan buffer atau larutan penyangga dengan melarutkan 0,2 mol asam asetat dan 0,02 mol natrium asetat dalam 1 liter air. Maka hitunglah berapa pH larutan tersebut. Maka sesuai dengan rumusnya dapat kita hitung konsentrasi CH3 COOH sama dengan 0,2 per 1 sama dengan 0,2 M. Kemudian kalau ditanya berapa konsentrasi CH3CO negatif, maka sama dengan 0,02 per 1 sama dengan 0,02. Maka dapat kita lihat konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH per konsentrasi CH3CO negatif. K sama dengan masukkan angka-angkanya. Ka-nya tadi sama dengan 10 pangkat minus 5. Sedangkan konsentrasi CH3COOH tadi sudah kita hitung adalah 0,2 M. Terus kemudian konsentrasi CH3CO negatif sama dengan 0,02. K sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 1. Dari mana 10 pangkat minus 1 itu?
yaitu 0,2 per 0,1. Maka kalau kita kalikan sama dengan 10 pangkat minus 4M, berarti pH-nya kan menurut Sorensen 10 pangkat minus 4M, berarti pH-nya sama dengan 4. Kalau misalnya ada soal lagi seperti ini, garam yang bersifat basa misalnya seperti CH3CONA, berarti dia mengalami hidrolisis yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jika ada soal seperti ini, jika sebanyak 0,1 molar larutan natrium asetat atau CH3COONA memiliki Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5, maka tentukanlah pOH larutan garam tersebut. Nah, jadi penyelesaiannya bisa kita kerjakan seperti ini. Konsentrasi OH negatif sama dengan akar dari Kw per Ka dikali konsentrasi garamnya, maka sama dengan akar dari KW itu udah ketentuan sama dengan 10 pangkat minus 14 dibagi dengan Ka tadi kan diketahui dalam soal, yaitu 1,8 kali 10 pangkat minus 5, maka dikali dengan konsentrasi garamnya, yaitu tadi dalam soal diketahui 0,001, maka sama dengan 2,36 kali 10 pangkat minus 6. Nah, terus kemudian kalau ditanya berapa pOH-nya, maka pOH sama dengan min log OH negatif, maka sama dengan min log OH-nya sudah dapat tadi 2,36 kali 10 pangkat minus 6, maka sama dengan 5,6. Kalau misalnya ditanya lagi pH, berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH, yaitu 5,6. Itulah hasilnya kalau ditanya pH. Tapi dalam konteks ini kan dijadikan pOH. Nah, kalau misalnya kita belajar mengenai titrasi, nah biasanya titrasi itu digunakan adalah untuk menentukan kadar suatu larutan. Nah, dalam titrasi jadi akan ditentukan konsentrasinya di titrasi oleh larutan yang konsentrasinya itu diketahui dengan tepat. Selain itu, disertai penambahan indikator untuk memberikan tanda perubahan pada saat titrasi berakhir. Itulah yang dikenal dengan istilah titik akhir titrasi. Jadi misalkan ada soal seperti ini. Jika larutan 25 ml H2SO4 0,1 molar dititrasi oleh larutan NaOH 0,2 M, maka pertanyaannya, tuliskanlah persamaan reaksi kimianya, kemudian hitunglah jumlah mol H2SO4, kemudian hitunglah jumlah mol NaOH. Maka pembahasannya adalah tuliskan dulu persamaannya ya. Nah, tuliskan persamaan reaksinya, yaitu tadi yang direaksikan adalah H2SO4 dalam bentuk aqueous ditambah 2 NaOH dalam bentuk aqueous, maka akan bereaksi menjadi Na2SO4 dalam bentuk aqueous tambah H2O dalam bentuk liquid. Maka pertanyaan selanjutnya ditanya berapakah jumlah mol H2SO4. Nah, kalau untuk menghitung jumlah mol, maka kita lihat mol H2SO4 itu sama dengan 0,1 mol dibagi dengan 1000 ml dikali dengan 25 ml H2SO4, atau dengan rumus yang biasa kita pakai sehari-hari, mol per V, ya kan? Jumlah mol H2SO4 itu rumusnya mol per V. V itu adalah dalam 1000 ml, maka sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, kenapa? Karena jumlah koefisien NaOH itu kalau misalnya pertanyaan selanjutnya tadi ditanya hitunglah jumlah mol NaOH, maka kalau kita menghitung jumlah mol NaOH, ingat NaOH
NaOH tadi punya koefisien 2. Sehingga karena jumlah koefisien NaOH 2 kali koefisien H2SO4, maka jumlah mol NaOH sama dengan 2/1. Ingat, jadi rumusnya itu adalah koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali volume yang diketahui. Berarti jumlah mol NaOH sama dengan 2/1 dikali 2,5 kali 10 pangkat minus 3 mol H2SO4. Kalau kita kalikan sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 mol NaOH. Nah, tapi yang ditanya lagi adalah tentukan volumenya. Nah, volume NaOH sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 mol NaOH per 0,25 N sama dengan 20 N. Dari mana ini ceritanya? Rumus volume NaOH-nya kita ingat untuk mencari polaritas sama dengan mol per V. Jadi berarti ditanya V-nya sama dengan mol dibagi polaritas, sehingga hasilnya dapat 20 ml. Kemudian untuk tetapan hasil kali kelarutan, setelah kalian membaca teorinya, di situ kan sudah diterangkan bahwa pada suatu larutan elektrolit, zat yang terlarut akan teriorisasi dan menghasilkan kation dan anion. Nah, jika keadaan sudah lewat jenuh, akan terdapat padatan yang tidak larut. Antara ion-ion yang dihasilkan dan padatan terjadilah kesetimbangan yang target. Maka tetapan kesetimbangan yang berlaku untuk ion-ion larutan elektron itulah yang disebut dengan hasil kali kelarutan atau disebut dengan solubility product konstanta atau disingkat dengan KSP. Nah, yang merupakan perkalian antara konsentrasi kation dan anion yang dipangkatkan oleh koefisien. Rumusan KSP garam-garam berikut ini. Misalnya garam AgBr, kemudian Ag2CO3, Ba3PO4 2 kali, kemudian BbI2. Maka penyelesaiannya adalah KSP AgBr sama dengan konsentrasi Ag positif dikali dengan konsentrasi Br negatif. Nah, masing-masing dipangkatkan dengan pangkat 1. Kemudian kalau ditanya tuliskan rumusan KSP dari Ag2CO3, maka sama dengan konsentrasi Ag positif pangkat 2 dikali konsentrasi CO3 negatif pangkat 1. Tapi karena 1 kan nggak perlu tuliskan pangkatnya ya nak. Kemudian KSP dari Ba3PO4 2 kali sama dengan konsentrasi Ba2 positif pangkat 3 dikali dengan konsentrasi PO4 negatif 2 dipangkatkan dengan 2. Kemudian PbI2, maka dia KSP-nya sama dengan konsentrasi Pb positif 2 dipangkatkan dengan 1, tapi nggak perlu ditulis pangkat 1 ya kan. Kemudian dikali dengan I2 negatif pangkat 2. Ingat nah, dalam konteks ini kan ada rumus milikmu, supaya gampang mengingatnya. Nah, selanjutnya mungkin materi kita terakhir mengenai koloid ya. Jadi pembuatan koloid itu biasanya dilakukan ada dengan cara kondensasi melalui reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi hidrolisis, reaksi penggaraman, juga reaksi penjenuhan. Misalnya nih, pembuatan sol FeOH 3 kali dibuat dari senyawa FeCl3 ini direaksikan dengan air sehingga ini disebut dengan cara hidrolisis.
Nah, ada juga yang disebut dengan cara redoks, yaitu merupakan reaksi pembentukan partikel koloid melalui mekanisme perubahan bilangan oksidasi. Misalnya ini seperti pembuatan sol emas, yaitu dengan cara mereaksikan AuCl3 dan zat pereduksi besi 2 sulfat atau FeSO4. Nah, kalau misalnya ditanya, tuliskanlah reaksi hidrolisis dari pembuatan sol FeOH 3 kali dibuat dari senyawa FeCl3 yang direaksikan dengan air panas. Nah, terus kemudian ditanya lagi, tuliskanlah reaksi redoks pembuatan sol emas dengan cara mereaksikan AuCl3 dan zat bereduksi besi 2 sulfat atau FeSO4.